Halo, selamat pagi, Namo Buddhaya. Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengenal beberapa sandi pramuka. Tentunya sandi pramuka ini akan sangat bermanfaat loh buat kehidupan kita. Yuk sama-sama kita simak. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk mengenal lebih jauh tentang sandi-sandi pramuka. Yang pertama, apa sih itu sandi pramuka? Lalu, yang kedua, fungsi sandi pramuka. Dan yang ketiga, macam-macam sandi pramuka. Dan yang keempat, kita akan mempelajari salah satu sandinya, yaitu tentang sandi kotak 1. Nah, teman-teman, apa sih itu sandi pramuka? Sandi adalah sebuah rahasia atau kode. Istilah kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sering sekali tulisan rahasia ini disebut dengan kata sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Sandi pramuka itu sendiri adalah kode rahasia yang digunakan oleh anggota pramuka dalam kegiatan pramuka. Hanya anggota pramuka terlatih loh yang mengetahui kunci dasar atau cara memecahkannya. Seru bukan? Lalu, fungsi sandi pramuka. Fungsi sandi dalam kegiatan pramuka sering digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin, tentunya seperti pramuka, hiking, camping, ataupun dalam permainan. Selain itu, fungsi lainnya yaitu untuk mengkode suatu kata dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekadar untuk bermain pesan tersembunyi bersama teman. Dapat juga loh kalian gunakan untuk menulis buku harian agar tidak diketahui oleh banyak orang. Tujuannya yaitu untuk melatih para penggerak pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Macam-macam sandi dalam pramuka. Sandi pramuka yang saat ini diketahui berjumlah 32. Ada sandi bendera semapur, ada sandi koordinat merah putih, sandi bendera rumput, sandi angkatan nomor, sandi jam, sandi kimia, sandi Morse, sandi Napoleon, sandi matematika atau semafor, sandi bulan bintang, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi Helen Keller, sandi datar, sandi siput, sandi huruf berjasa, sandi sungai. Selanjutnya ada sandi Cina, sandi abjad balik, sandi gambar, sandi ular, sandi tanggal, sandi baca silang, sandi kompas, sandi sisipan, sandi lingkaran, sandi kembang, sandi AND atau sandi N, sandi braille, sandi panas dan sandi dingin, sandi Jepang. Wah, banyak ya. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut yaitu adalah sandi kotak. Tapi yang kita pelajari sandi kotak 1 ya. Come on guys, are you ready? Yuk kita sama-sama menulis dan memecahkan kode rahasia ini. Sebelum kita berpetualang memecahkan kode rahasia, kita harus tahu dulu nih, sandi kotak 1 itu seperti apa. Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kode terdapat dalam sebuah kotak yang berbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang vertikal horizontal itu terdapat 9 kotak. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, dan ada 9.
Sedangkan untuk yang menyilang juga ada, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Huruf A sampai huruf R berada dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping, mulai dari kotak 1AB, lalu yang kedua itu ada CD, lalu yang ketiga itu ada EF, lalu yang keempat itu ada GH, 5 ada IJ, di 6 ada KL, di 7 ada MN, di 8 ada OP, dan di kotak 9 ada QF. Adapun ST, UV, WX, dan YZ berada pada kotak yang berbentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari 2 huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf kedua dari setiap kotak. Misalnya ada huruf AB, maka titiknya berada di B. Begitupun pada kotak menyilang. Setiap kotak terdiri dari 2 huruf dengan 1 titik di huruf keduanya. Misalnya ST, maka titiknya berada pada huruf T. Ingat ya, untuk di huruf kedua di setiap kotak akan ditandai dengan titik. Misalnya tadi di AB, maka di B-nya ditandai dengan titik. Lalu D, lalu F, lalu H, kemudian J, L, N, P, R. Dan tentunya yang disilang juga ada V, T, X, dan Z. Nah, kalau kita tadi sudah tahu sandi kotak itu seperti apa, sekarang kita belajar menulis sandi kotak ya. Cara menuliskan huruf menggunakan sandi kotak adalah dengan melihat letak huruf tersebut ya. Contohnya A. Kita lihat di sini huruf A. A itu berada di kotak yang paling awal atau kotak pertama dengan bentuk kotaknya seperti ini. Maka A kita tuliskan sesuai dengan letak atau bentuk kotaknya, yaitu seperti ini. Lalu B, ingat tadi B itu adalah huruf kedua dan ditandai dengan titik. Maka karena dia terletak di tempat yang sama, ya, maka bentuknya sama tetapi ditandai dengan titik. Lalu ini sandi kotak untuk huruf C. Lalu ini adalah sandi kotak untuk huruf D. Ingat, tadi huruf kedua selalu ditandai dengan titik ya. Berikut ini adalah huruf yang ditulis dengan sandi kotak. Bisa kalian lihat di sini daftarnya. Semuanya lengkap, mulai dari huruf yang paling awal yaitu huruf A yang terletak pada kotak paling awal dan juga pada kotak silang yaitu huruf Z. Silahkan kalian bisa melihat dan mencoba menghafalkan. Jika kita sudah tahu tulisan sandi kotak atau bentuk sandi kotak berdasarkan huruf itu seperti apa, nah sekarang mari kita mencoba menuliskan menggunakan sandi kotak. Di sini kalian bisa melihat dengan bantuan sandi kotak di sini. Ingat, kalian melihatnya berdasarkan letak hurufnya ya. Dan huruf kedua ditandai dengan titik.
Contohnya, kata pramuka. Huruf P disimbolkan dengan sandi kotak seperti ini. Kita lihat bahwa huruf P itu letaknya ada di kotak nomor 8. Maka bentuk kotaknya seperti ini. Lalu ini adalah sandi kotak untuk huruf R. Kemudian ini adalah sandi kotak untuk huruf A. Lalu ada sandi kotak untuk huruf M. Dan sandi kotak untuk huruf U. Sandi kotak untuk huruf K. Dan tentunya yang terakhir adalah sandi kotak untuk huruf A. Lalu kalau kita sudah tahu cara menulis sandi kotak, maka bagaimana dengan membaca sandi kotak? Yuk, kita lihat sama-sama. Di sini ada contohnya. Nah, ini adalah sandi kotak yang bisa jadi membentuk kata atau membentuk sebuah kalimat. Coba kita cek sama-sama. Untuk simbol yang pertama merupakan atau menunjukkan huruf I. Lalu, untuk sandi kotak yang kedua itu ternyata menunjukkan huruf N. Lalu, sandi kotak yang ketiga itu membentuk huruf D. Dan yang keempat itu ternyata simbol dari huruf O. Yang kelima juga merupakan simbol untuk huruf N. Yang keenam itu untuk simbol huruf E. Selanjutnya itu adalah simbol untuk huruf S. Dan ini juga simbol untuk huruf I. Dan yang terakhir, simbol untuk huruf A. Maka sandi kotak ini dibaca Indonesia. Mudah kan? Wah, kalian mendapatkan sebuah misi. Yuk kita berpetualang pecahkan kode rahasia sandi pramuka hari ini. Jawaban misi untuk kelas 4 sampai kelas 6 dapat dikirimkan ke kakak pembinanya masing-masing ya. Ditunggu loh. Are you ready? Go! It's secret code untuk kelas 4 sampai kelas 6. Kode yang pertama. Selanjutnya, kode yang kedua. Selanjutnya, kode yang ketiga. Oke, mission complete. Congratulations guys. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui rahasia di balik kode atau sandi pramuka hari ini? Selamat yang sudah berhasil menyingkap misteri beberapa kode rahasia dari sandi pramuka. Kakak ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Kita ketemu lagi di misi selanjutnya. Kira-kira ada misteri apa lagi ya yang akan kita ketahui? Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Salam Pramuka.